Ini namanya cari apa? Ini namanya cari tengah. Yuk bareng. Apa katanya di tengah? Sayang kalau perhatian jangan lengah. Yang keempat. Namanya Lupa. Ini namanya cari apa? Ini namanya cari kelingking. Kok cari manis ya? Cari manis. Apa kata? manis, sayang kalau perhatian jangan nangis. Yang terakhir. Ini namanya cari apa? Ini namanya cari kelingking. Apa kata cari? Sayang kalau perhatian jangan jengking. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Tapi Ibu Guru yang di sini orang-orang yang hebat, pasti orang-orang yang cerdas, dan orang cerdas pasti orang-orang yang sehat. Jika kita termasuk orang-orang yang sehat, maka kita juga bagian dari orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang luar biasa. Maka marilah kita tepuk tangan orang-orang untuk orang-orang yang luar biasa. Baik, saya dari kelompok 3, kelompok gotong royong, mau menyampaikan pelatihan yang paling nggak disuka dan disuka. Yang disuka itu praktek langsung, jadi lebih banyak praktik ketimbang teori. Praktiknya teori sekilas, praktik sekilas lagi praktik, kemudian medianya menarik. Jadi kalau media menarik bukan berarti medianya nanti bisa menarik peserta, bukan. Medianya menarik, baik itu visual atau audionya, penggunaan berbagai macam media ini yang sangat menarik. Dan yang paling menarik di sini ternyata nggak dituliskan dapat uang saku. Nah itu ya pada saat pelatihan. Wah, kok tak tulis? Ikhlas ya. Oke, yang dislike kebanyakan teori, ngecuprus, diri ngalor ngidul ngetan ngulon karo arah. Jadi kesana ngomong kesini ngomong begitu ya. Kita udah tahu semuanya pasti begitu. Kemudian komunikasi satu arah, ngomong dewi. Jadi kalau kebanyakan teori tanpa praktik, pasti nanti dapat ngantuk. Pada saat kita pulang juga ngantuk karena tanpa ada sebuah praktik di sini. Komunikasi satu arah dikuasai oleh narasumber. Jadi seolah-olah orang lain itu nggak ada. Justru orang lain itu mereka diam itu paham atau ngantuk nggak tahu. Kemudian narasumber yang disukai itu komunikatif. Yang kedua menguasai materi tentu. Karena kita kalau udah jadi narasumber, insya Allah semua di sini akan menjadi narasumber. Tentu harus menguasai materinya. Kalau enggak, kita juga akan kehilangan momen. Nah, pada saat kehilangan momen itu, kita akan bingung dan kita stuck di situ. Karena kita nggak tahu lagi apa yang harus disampaikan. Kemudian yang ketiga humoris, pasti nggak boleh metentang begitu ya. Jadi humoris, kemudian banyak gaya, pokoknya guyon, banyak guyon, tapi tidak kemudian keluar dari konten, tidak keluar dari materi yang disampaikan, inti dari materinya apa. Kemudian yang dislike ini terlalu serius, metenteng begitu. Jadi teman-teman udah mulai ngeliyang gak karuan, tapi narasumbernya masih dalam keadaan yang sangat serius. Senyum saja tidak begitu ya, apalagi kemudian mencoba untuk mencairkan suasana. Dan yang kedua, sok paling bisa. Jadi nganggep isok dewe, wongi gak ono tatane iki opo iki begitu ya. Dan ini memang nggak baik untuk kita. Kemudian tidak mengakomodasi masukan pertanyaan dari peserta. Ada pertanyaan, jawabannya ngalor ngidul gitu ya. Kemudian tidak pernah diakomodasi masukan begitu. Padahal kalau kita menjadi narasumber, ini bukan berarti kita yang paling pintar, tapi kita sharing. Hanya saja pada saat kita menjadi narasumber itu, kita kedudukannya lebih sedikit aja di atas, karena kita punya kesempatan lebih dahulu. Sementara teman-teman yang lain yang menjadi peserta ini, kesempatannya di belakang. Jadi yang menjadi narasumber ini memiliki kesempatan lebih dahulu, artinya satu langkah lebih di depan.
Tetapi bukan berarti kemudian kita sok pinter dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, mudah-mudahan apa tadi yang disampaikan oleh kelompok 3 itu bisa mengena, bisa tertancap di benak Bapak Ibu semua, sehingga nantinya Bapak Ibu pada saat menjadi narasumber itu bisa bersikap seperti yang disampaikan Bapak tadi untuk narasumber yang paling disukai, kemudian juga tidak bersikap seperti yang beliau sampaikan untuk yang narasumber yang tidak disukai. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Cukup satu ya. Ini harapannya pukul 4 untuk topik kelima selesai. Besok kita masuk ke topik ke-6. Karena topik ke-6 ini yang paling panjang nantinya Bapak dan Ibu. Menghabiskan 1 hari sendiri. Untuk besok itu hanya topik ke-6. Oke. Oke, ini ya seperti yang disampaikan beliau juga tadi, apa itu andragogi? Yaitu memimpin atau membimbing orang dewasa. Memimpin atau membimbing orang dewasa. Ya, kalau dari di sini berarti pengertiannya orang dewasa itu hanya dari segi usia ya. Kan ada juga kan siswa kita yang secara usia dia masih muda, tapi secara pemikiran dia sudah dewasa. Tapi tetap kita memperlakukannya pada saat kita memberi pelajaran itu adalah pedagogi kalau kepada siswa. Andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Jadi apapun kalau kita ke orang dewasa itu selalu andragogi. Ini menurut penulis ya dari Amerika. Teori andragogi itu berasal dari beliau. Ini karakteristik pembelajaran orang dewasa. Pertama kalinya penulis itu ada empat karakteristik yang ditentukan tahun 80. Kemudian tahun 84 penulis menambahkan asumsinya menjadi 5. Konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi, dan motivasi belajar. Nih konsep diri. Jadi kalau orang dewasa itu akan mempunyai tanggung jawab sendiri dia. Kemudian individu tadi dapat mandiri sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Berbeda dengan siswa-siswa kita. Untuk melaksanakan sesuatu aja pasti harus menunggu perintah. Kalau orang dewasa tidak, dia sudah mampu untuk melaksanakan segala sesuatunya itu secara mandiri. Kemudian pengalaman. Jadi kalau kita sebagai orang dewasa itu bisa menjadikan pengalaman itu adalah sumber belajar kita. Dari pengalaman-pengalaman tadi itu yang bisa memupuk kita, menjadikan kita menjadi orang yang hebat seperti Bapak dan Ibu sekarang ini. Dengan pengalamannya Bapak dan Ibu sudah mau membagikan praktek baiknya. Kemudian kesiapan belajar. Ya. Kalau anak-anak belajar itu pasti selalu harus didampingi, harus selalu memang harus selalu disuruh. Meskipun tidak semua ya, ada juga siswa-siswa itu yang secara sadar diri, kemudian juga memang dasarnya rajin, itu mau belajar sendiri. Berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa itu harus melakukan karena adanya motivasi dalam dirinya. Kemudian orientasi belajarnya, kalau siswa itu adalah pada mapel mata pelajaran. Nanti kalau sekarang pada kakak gitu ya. Karena kalau sekarang kan mapel itu adalah kakak. Betul ya? Oke. Tapi kalau orang dewasa itu berpusat pada masalah. Dengan adanya masalah, maka orang dewasa itu belajar. Jadi
bisa disimpulkan semakin banyak masalah itu orang dewasa akan semakin banyak belajar. Jadi Bapak dan Ibu berharaplah banyak bermasalah sehingga banyak belajar, gitu kan ya. Kemudian motivasi belajar ini adanya kalau siswa itu adalah dari eksternal, harus disuruh terlebih dahulu, diberikan pemantik. Tapi kalau kita sebagai orang dewasa belajar itu karena adanya dorongan dari dalam. Kita ingin maju, kita ingin berkembang, harus belajar. Kita ingin menjadi orang kaya juga harus belajar. Betul ya? Kaya harus belajar ya? Artinya setelah kita mempunyai pengalaman, dari pengalaman itu bisa mendatangkan keuntungan bagi kita. Ya contohnya ini, belajar menjadi narasumber berbagi praktek baik. Nanti menjadi narasumber berbagi praktek baik akan diundang ke sana kemarin. Ya, ikhlas itu pada saat akan berangkat ikhlas, menyampaikan juga ikhlas. Nah, pada saat mau pulang itu baru perhitungan. Ini prinsip pembelajaran orang dewasa, keterlibatan, kemudian pengalaman, relevansi, dan dampaknya bagi kehidupan serta berpusat pada masalah. Nih, keterlibatan. Perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Oke. Untuk ini, untuk pembekalan ini, apakah Bapak dan Ibu juga perlu dilibatkan dalam penilaian? Perlu? Umpan balik, berupa umpan balik. Ya. Kalau penilaian secara nilai angka tidak perlu. Mengapa? Ya, karena di pembekalan ini tidak ada penilaian. Ya, namun tidak ada penilaian mau diajak dalam penilaian. Kemudian pengalaman menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Ya, seperti yang tadi ya, bahwa kita sebagai orang dewasa, pengalaman-pengalaman itulah sebagai guru kita. Dengan banyaknya pengalaman, maka kita akan semakin menjadi orang yang matang. Relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Ya, termasuk juga itu tadi bersumber pada masalah. Kalau siswa kan berdasarkan mapel yang mereka pelajari. Tapi kalau ini dampaknya atau berhubungan langsung dengan pekerjaan. Bapak dan Ibu sebagai guru mengikuti pembelajaran juga pastinya tertarik pada bidang-bidang keguruan. Itu kan ya? Apakah Bapak Ibu tertarik belajar pada bidang DPR gitu? Atau menteri? Ya, karena memang belum di sana. Tapi kalau Bapak dan Ibu nantinya menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi DPR, pasti juga akan tertarik untuk belajar di sana. Ada yang mau jadi presiden? Presiden rumah tangga. Presiden rumah tangga, minimal itu. Berpusat pada masalah, lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Apakah orang belajar dengan cara yang sama? Tidak. Tidak. Oke, ya cara belajar orang pasti akan berbeda-beda ya. Tergantung dari masing-masing orang tadi. Bisa juga tergantung dari moodnya dia. Moodnya dia sekarang ingin belajarnya lewat apa. Itu juga bisa menjadi perbedaan di sana. Bagaimana membuat peserta lebih memahami apa yang mereka pelajari lewat visualisasi, lewat interaksi, lewat partisipasi. Oke. Nih, visualisasi yaitu konten dan paduan konten dan paduan proses yang divisualkan. Kemudian visualisasi tidak harus dengan PowerPoint. Kalau video, apakah termasuk di sini? Visualisasi juga? Oke. Jadi cara-cara seperti itu yang bisa membuat Bapak dan Ibu lebih tertarik untuk belajar. Makanya tadi kan juga ditampilkan banyak video
banyak video, kemudian Bapak dan Ibu menganalisa. Interaksi, variasi pleno dan kelompok, terciptanya suasana kondusif. Ya, makanya di pembekalan ini juga Bapak dan Ibu selalu di sana hampir setiap topik itu ada tugas-tugas kelompok di sini ya, supaya ada interaksi sehingga nantinya suasananya itu bisa hidup. Kemudian juga Bapak dan Ibu bisa saling mengenal satu sama yang lain. Karena saya yakin sekarang pun ada yang belum tahu namanya sesama teman dalam satu kelas ini. Betul? Paling yang dikenal Pak Puji ya, karena ketua kelas. Nah, Mas Ganteng itu bukan nama aslinya kan? Kemudian Pak Edi, ya, karena baru saja memaparkan. Pak Doktor, tapi nama aslinya saya yakin nggak tahu juga. Pak Imam, oke. Kemudian partisipasi lewat kesepakatan belajar, ya seperti kita sampaikan kemarin kan ya di awal kesepakatan belajarnya apa. Tapi juga kalau ini juga bisa diterapkan di siswa-siswa kita. Itu kan ya, ada kesepakatan belajar, ada keyakinan kelas, itu ya, yang bisa Bapak Ibu ajak siswa untuk berpartisipasi. Kemudian juga ada pojok baca dan sebagainya. Oke. Refleksi diri. Ceritakan hal baru apa yang telah Bapak Ibu pelajari. Rencana apa yang akan Anda lakukan saat berbagi praktek baik setelah mendapat materi ini? Buat kesimpulan dari materi pemuatan di atas dengan hal yang disukai dan tidak disukai sudah ya. 1 dan 2 aja. Ceritakan hal baru apa yang telah Bapak Ibu pelajari. Siapa yang mau menjawab di sini? Halo? Halo? Hai. Siapa? Gampang kan? Ceritakan hal baru apa yang telah Bapak Ibu pelajari. Untuk yang topik ini aja, tidak usah mulai dari awal tadi. Tidak usah mulai pagi, apalagi mulai kemarin, nggak usah. Cukup yang topik ini aja, tentang andragogi. Ada yang mau berpendapat, Bapak dan Ibu? Silakan. Yang belum pegang mic. Yang belum pegang mic, angkat tangan. Pak siapa? Pak Capres, Pak Setiawan ya kemarin ya? Silakan Pak Setiawan. Sudah pegang mic? Oke, terima kasih waktunya telah diberikan pada saya. Cerita yang hal yang baru yang telah Bapak Ibu pelajari adalah saya mendapatkan ilmu yang baru yang sebelumnya belum saya dapat terkait tentang andragogi. Di sini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita semua karena tidak semua orang bisa menerapkan tentang andragogi karena ada hal penting yang harus kita ketahui dan kita pelajari bersama-sama. Gitu, terima kasih. Oke. Sekalian Pak, yang nomor 2. Sekalian megang mic. Oke, rencana apa yang akan Anda lakukan saat berbagi praktik baik setelah mendapatkan materi ini? Buat saya secara pribadi, kalau ketika sudah mendapatkan materi seperti ini, saya akan menerapkan materi yang memang benar-benar cocok buat kita semua dan bukan saja hanya materi tetapi dalam penguasaan audiens dan beserta bahasa yang cocok untuk kita karena ada beberapa bahasa, frasa atau yang tidak cocok yang seharusnya dilemparkan kepada audiens. Gitu sih menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Setiawan ya. Jadi harapannya setelah mendapatkan materi andragogi ini, prinsipnya Bapak dan Ibu bisa paham perbedaan antara pedagogi dan andragogi, sehingga nantinya pada saat Bapak dan Ibu berbagi praktek baik di audiens yang pastinya adalah orang dewasa, pastinya juga adalah guru.
Nah, mungkin kan Bapak dan Ibu melakukan praktek baik ke sekelompok orang, sekelompok lurah gitu nggak mungkin kan ya, pasti guru kan ya. Nah, di sanalah Bapak dan Ibu nantinya harus bisa membedakan pada saat Bapak dan Ibu menghadapi siswa dan pada saat Bapak dan Ibu menghadapi guru juga yang notabene sama dengan profesi Bapak Ibu semua. Apa yang harus dilakukan, kemudian apa yang harus tidak dilakukan. Kemudian itu yang tadi yang seperti disampaikan beliau, kemudian juga kita harus memahami tadi dan mengingat betul apa prinsipnya dan karakteristik dari andragogi. Gitu ya. Terima kasih Pak Setiawan. Sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan Bapak dan Ibu? Oke, Pak Dokter. Imam Wahyudi. Saya menyampaikan ini sebuah pengalaman, Pak. Jadi terkait dengan berbagai praktek baik yang telah kami lakukan, ya. Tadi disampaikan bahwasanya logikanya peserta kita itu setara guru dan sebagainya, ya. Tetapi ini pernah kami alami bahwasanya itu pesertanya itu tanda kutip lebih tinggi dari pengawas, dari unsur kepala sekolah atau kepala ketua MKS dan sebagainya itu. Dan di situ mereka itu protes artinya kan, kok ini guru yang jadi narasumber, kok bahasanya saya selaku pengawas, saya selaku asesor kok malah tidak dijadikan narasumber, seperti itu, ya. Tetapi setelah kami dipanggil ke dinas dan sebagainya, kami konfirmasi bahwasanya kami berbagi praktek baik, bahwasanya di dalam flyer, di dalam penyampaian awal saya selaku koordinator itu bahwasanya ini apa hal yang dilakukan oleh teman-teman peserta sebagai narasumbernya. Ternyata kuncinya itu setelah di episode berikutnya mereka itu kami libatkan sebagai narasumber, ya, permasalahan itu hilang. Itu. Jadi mungkin ketika nanti kita terjun sebagai narasumber, pasti akan salah satu hal menghadapi mereka yang sebenarnya lebih menguasai dari sisi mungkin status dan sebagainya. Itu mungkin nanti kita libatkan di dalam kegiatan nanti di dalam kita berbagi praktik baik saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ya, kalau seperti itu sebenarnya kalau saya pribadi itu malah lebih senang Pak, malah lebih senang. Artinya apa? Artinya malah bisa kita ajak join. Seperti contohnya tadi, ajak join, kita minta beliaunya untuk menyampaikan materinya, saya bisa istirahat. Jadi kalau saya secara prinsip malah senang kalau ada orang-orang yang lebih dari saya atau katakanlah sama gitu, malah senang bisa diajak joinan, gitu ya. Kemudian sebenarnya kalau seperti itu Pak, sekarang sudah mulai bukan zamannya lagi Pak Dokter. Artinya siapapun yang menyampaikan itu sebenarnya tidak bisa dilihat dari jabatannya. Contoh, untuk calon PIP dari PUI, kan kalau PUI kan rata-rata calon PIP-nya itu adalah para widyaswara dan PTP. Sebenarnya tugas widyaswara itu kan adalah diklat Jarte ya, pendidikan, pelatihan dan pengajaran untuk guru. Tugas kami itu adalah seperti itu. Nah, pada saat PIP yang memberikan materi itu adalah guru. Artinya apa? Artinya di sana bahwa sekarang itu kita tidak perlu melihat lagi jabatan dari seseorang. Siapapun yang menyampaikan, yang penting materinya adalah materi yang kita butuhkan, itu tidak menjadi masalah.
Ya, itu tadi logikanya. WI itu adalah menyampaikan materi kepada guru, diklat cantik untuk guru. Tapi sekarang dibalik, guru bisa mengajar WI. Tapi nggak tahu kalau yang PIP sekarang apakah ada unsur guru atau tidak. Itu yang tahun kemarin. Nah dari sana itu kita bisa, saya pribadi bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya siapapun yang menyampaikan itu kita tidak perlu melihat jabatannya. Tapi yang penting yang kita ambil adalah ilmunya. Gitu ya. Oke. Ada lagi Bapak dan Ibu? Mau pulang? Ya. Pulang kemana? Pulangnya ke asrama. Kecuali Bu Rahma. Sorry bukan ya Bu Rahma. Bu Rahma. Ya, saya selalu ingat yang paling muda. Pak. Ya? Siapa Pak namanya Pak? Loh, Pak siapa Pak? Ya, Pak Arif. Pak Arif aja yang rumahnya Panjang juga nggak pulang. Harusnya kalau seperti ini kan Pak Arif itu yang minta dulu pulang. Nggak minta pulang Pak? Oke. Oke Bapak dan Ibu, sebelum saya kembalikan ke Pak Puji, ada lagi yang mau didiskusikan? Satu aja? Cukup? Cukup. Pas. Pas. Kalau soal gini pas. Pas dengan berdoa tuh pas. Oh, iya. Oke Pak Puji, saya kembalikan ya. Tapi sebelumnya saya tutup terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Jadi untuk materi topik 6 topik 5 itu kita sudah selesaikan. Besok pagi kita masuk ke topik 6. Dan jangan lupa untuk topik 6 besok Bapak dan Ibu akan banyak bekerja. Karena ada LK 2, 3, 4, 5, dan 6 di sana. Makanya waktunya paling panjang. Kita selesaikan topik 6 dan kalau bisa topik 7 besok. Iya Pak. Sabtu itu hanya untuk LTL C1. Oh iya, saya tadi mendengar kabar dari panitia. Ada 4 orang yang izin untuk hari Sabtu. Hari Sabtu pulang. Hari Sabtu atau Jumat malam? Sabtu pagi. Ya kalau Sabtu pulang semua pulang Sabtu. Sabtu pagi. Sabtu pagi. Jumat jam segini kan masih banyak bis ke arah Jumat. Berapa orang? Angkat tangan coba. 1, 2, 3, 4. Tadi panitia bilang 4 kok sekarang jadi 5. Loh. Coba angkat tangan. Supaya kita bisa mendapat 1, 2, 3, 4. Saya belum lapor. Oh, karena belum lapor tadi. Makanya tadi panitia bilang 4, kok sekarang jadi 5. Jember semua ini. Jember, Ponorogo, Pacitan, Jombang, Lamongan desa, Pak. Lamongan. Acaranya sama tapi ya? Satu grup juga? Enggak. Kalau Papa? Adik saya menikah dan orang tua sudah tidak ada. Oh, Oh, wali nikah. Tapi semuanya pulang Jumat sore seperti ini ya? Ya, Malam Artinya- enggak apa-apa, Pak. Malam enggak apa-apa. malam nggak apa. Semuanya. Jumat malam enggak masalah. Ada kendaraan juga. Semuanya. Ada. Oh, Bapak kendaraan sendiri. Oke. Ya, artinya gini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kan kemarin seperti disampaikan kemarin kan kehadiran 90%, kemudian LK 100%. Nah, supaya Bapak dan Ibu, Bapak semua yang pulang ya, supaya Bapak-Bapak bisa pulang dengan nyaman, maka LK-nya harus sudah selesai semua. LK-nya sampai LK 7, tapi LK 7 mudah aja, LK 7 hanya RTL, rencana tidak lanjut. Jadi yang paling penting nanti juga adalah LK 2 sampai 6. Tapi ya LK 7 tetap diisi, itu ya. Nah, besok sebelum Bapak-Bapak pulang, itu harus sudah selesai. Harus sudah terkumpul. Sangat dikurangi. Dikumpulkan ke Pak Puji dulu ya. Nanti Pak Puji baru server ke saya. Gitu Pak Puji ya. Oke. Gitu ya Bapak-Bapak ya. Terutama yang mau pulang,
harapannya itu pulang sudah selesai semua sehingga tidak ada tanggungan di rumah. Sangunya dikurangi. Oke, Bapak dan Ibu, saya untuk hari ini mohon maaf apabila ada ucapan atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Terutama tadi, mohon maaf bagi orang Madura bercanda tadi itu. Pak Radang bercanda Pak Radang. Ya, jangan sampai saya nanti ke Madura dicegat nih. Dicekal. Oke, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Puji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk spidol dikembalikan dan dirapikan mejanya. Besok barat juga. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat beristirahat.